Pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh orang yang katanya dia itu bagian daripada pengurus Muhammadiyah. Dan orang ini sebenarnya punya masalah dengan beberapa pernyataan-pernyataan dia di channel YouTube-nya. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu. Teman kami ingin memainkan musik sebab ini ada hubungannya dengan Ustadz Adi Hidayat tentang hukum main musik. Kami tidak perlu mencantumkan dalil karena kami sudah membahas hukum musik di video kami yang sebelumnya. Silakan tonton dalilnya di video kami yang sebelumnya. Kami sudah taruh linknya di deskripsi. Monggo simak sampai selesai dan kami akan nanggapi video daripada YouTuber yang katanya ngaku pengurus Muhammadiyah. Dari sini kalian sudah tahu sikap kami tentang hukum musik. Musik itu adalah boleh ya, meskipun masih khilafiyah. Oleh sebab itu kalau khilafiyah nggak perlu kopar kafir. Karena ada guys, salah satu komentator yang sampai berani mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat sebab beliau sudah memperbolehkan musik. Padahal musik itu khilafiyah gitu ya. Dan untuk selanjutnya mari kita setel terlebih dahulu pernyataan tegas dari ini pergerakan kayaknya guys ya, pergerakan pemuda Muhammadiyah. Berikut ini videonya. Menanggapi video Ustadz Mufli Sapitra terkait dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat yang sudah mengakibatkan kegaduhan dan polemik di tengah-tengah masyarakat secara luas, maka kami pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa cara dan statement Ustadz Mufli Sapitra menanggapi pendapat Ustadz Adi Hidayat tentang musik telah memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kami menduga tanggapan yang dilemparkan Ustadz Mufli Sapitra hanya terkesan mencari sensasi untuk menaikkan rating media sosialnya dengan melemparkan komentar-komentar yang berisi kebencian. Kedua, kami meyakini bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang lebih arif tanpa harus saling merendahkan, mengolok-olok, dan tuduhan-tuduhan keji yang menyakiti antar sesama kaum muslimin. Yang ketiga, menuntut Ustadz Mufli Sapitra untuk menjelaskan pendapatnya secara ilmiah kepada publik terkait musik dan hukumnya tanpa harus menyudutkan asatid yang memiliki pendapat lain. Hal ini agar umat memiliki perbandingan ilmu tentang musik tanpa harus diwarnai kebencian, saling mencaci, bahkan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Keempat, pernyataan Ustadz Mufli Sapitra bahwa pernah menimba ilmu di pesantren Muhammadiyah bukan berarti menunjukkan beliau kader Muhammadiyah, tapi cenderung hanya penikmat amal dakwah Muhammadiyah yang saat ini justru beliau membalas dengan menyakiti hati banyak warga Muhammadiyah. Yang kelima, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta Ustadz Mufli Sapitra segera meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat dan keluarga besar Muhammadiyah serta segera menghentikan tuduhan-tuduhan terhadap Ustadz Adi Hidayat yang dapat memunculkan reaksi negatif dan memecah belah persatuan antar anak bangsa. Yang keenam, jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak Rabu 8 Mei 2024 Ustadz Mufli Sapitra tidak meminta maaf, maka pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara
akan membawa persoalan ini kerana hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, sebagai penutup, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan aktif dalam mengawal setiap aktivitas dakwah semua ulama Muhammadiyah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sangat jelas guys, ada gerakan ya, gerakan daripada pemuda ya, pemuda Muhammadiyah untuk menindaklanjuti. Siapa itu? Ustadz Mufli Safitra katanya. Entah ini apalah problemnya, Allah alam sudah ya, lihat sendiri sudah. Ini sudah viral. Lah setelah pernyataan yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda Muhammadiyah ini untuk melindungi Ustadz Adi Hidayat, ada YouTuber ini guys ya, YouTuber yang katanya dia itu merupakan salah satu pengurus Muhammadiyah. Kayaknya gak terima kalau sampai ini terjadi sebuah proses hukum katanya ya. Ya intinya ini ya, berikut ini videonya. Nanti kami akan tanggapi ini orang ya. Saya tahu ini orang ya, saya tahu. Saya punya kartu asnya dia ya. Ini guys ya. Salam untuk Kokam atau PWPM Sumut. Selamat berkemajuan. Namun ada yang perlu saya sampaikan atas nama pribadi saya sebagai warga Muhammadiyah dan juga da'i Muhammadiyah, juga sebagai salah satu pengurus majelis Tarjih Muhammadiyah di Pondok Gede dan juga sebagai ketua ranting, juga pernah sebagai da'i lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah yang keliling Indonesia. Ada yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat. Gaya-gaya ancaman dan sikap-sikap yang tidak familiar justru akan makin mengecilkan yaitu dakwah Muhammadiyah itu sendiri, karena Muhammadiyah tidak pernah berangkat dari ancaman. Muhammadiyah tidak pernah lahir sosok-sosok yang mengancam sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang. Saya sangat senang dengan sikap pemuda Muhammadiyah itu yang berani. Kalau misalnya soal Kokam dulu pada waktu demo 212 sudah menunjukkan gigi taringnya ya, mampu menghimpun kekuatan besar seluruh Muhammadiyah se-Indonesia melakukan demo di Munas, tepatnya di Tapal Kuda. Itu yang pernah saya juga lakukan bersama-sama Kokam, Mas Huri, dan beberapa tokoh-tokoh penting termasuk Novel Donggio, aliran-aliran Muhammadiyah keras ya waktu itu, yang ada di Tapal, yaitu di mana, di Patung Kuda itu di saat itu. Nama orang ini adalah Zulkarnain El-Maduri. Apa kabar ya untuk Al-Mukarram wal-Muhtaram Zulkarnain El-Maduri El-Kaburi. Masih ingat dengan Sani Uye ya? Masih ingat? Dia itu tidak terima teman-teman, tidak terima, sehingga dia memberikan masukan atau nasihat kepada para pemuda Muhammadiyah yang ingin melakukan tindak hukum ya terhadap orang-orang ya yang sudah terhadap Ustadz Adi Hidayat. Akhirnya dia itu memberikan suara atas nama pribadi sebagai ini katanya ya, sebagai intinya sebagai pengurus daripada Muhammadiyah. Luar biasa. Dan dia mengaku dia itu dulu pernah ikut gabung dengan orang-orang Muhammadiyah garis keras katanya guys. Dulu katanya. Tapi saya rasa orang ini ya bukan cuma dulu keras orang ini guys. Bahkan hingga sekarang dia keras. Ya minimal keras kepala ini ya. Keras kepala. Kenapa saya katakan dia itu adalah orang yang keras kepala guys? Dia itu sampai-sampai sudah melakukan kedustaan atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu tentang hukum atau jumlah daripada qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Katanya Zulkarnain El-Maduri ini dalam kitab Imam Asy-Syafi'i lebih menyukai, lebih menyenangi sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih sebanyak 11 rakaat sakwitirnya. Sedangkan yang 20 atau 23 dengan witirnya itu sholat tarawihnya Syafi'iyah katanya. Jadi
sholat tarawih yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan ulama-ulama Syafi'iyah itu berbeda, kata orang ini. Padahal ini merupakan kedustaan yang sangat nyata atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Di kitab Al-Um itu sangat jelas Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya, dan saya lebih senang atau yang lebih saya senangi adalah sholat qiyamul Ramadan atau tarawih itu adalah 20 rakaat. Hal itu berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan begitu juga di kota Mekkah dilaksanakan qiyamul Ramadan tarawih sebanyak 20 rakaat, lalu witir 3 rakaat. Itu di kitab Al-Um. Ini berbohong. Makanya saya katakan bukan cuma dulu orang ini gabung dengan orang-orang aliran keras, tapi hingga sekarang dia keras kepala. Saya ajak dia diskusi, nggak ada kabar guys, itu nggak ada kabar. Bahkan yang lebih heran lagi, saking kerasnya orang ini guys, kemudian dia mengatakan, lalu bagaimana di kota Mekah, bagaimana di kota Madinah? Sholat tarawih di kota Mekah kita lihat sendiri guys ya, itu kan sudah ada live-nya dan semacamnya, terekam itu kan guys ya. Berapa rakaat sholat tarawih di kota Mekah? Masjidil Haram 20 rakaat atau 23 sak witirnya. Ternyata kata orang si keras kepala ini guys, ini ya videonya. Bagaimana dengan di Mekah? Bagaimana dengan yang Madinah? Ya tentu kita dalam hal ini harus berpijak kepada dalil bahwa mereka ini seharusnya mengikuti cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga yang di Madinah. Kembali kepada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking keras kepalanya orang ini, Zulkarnain ini. Dia sampai berani mengatakan bagaimana sholat tarawih yang ada di kota Mekah, yang ada di Madinah. Lalu dia katakan seharusnya mereka itu kembali kepada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan seolah-olah gimana guys ya? Dia mengira, bahkan dia itu punya pandangan, berarti sholat tarawih yang ada di Mekah sekarang itu guys tidak sama dengan ajaran Rasulullah atau menentang ajaran Rasulullah. Ini kan luar biasa keras kepalanya. Saking keras kepalanya pengen sholat tarawih sebanyak 11 rakaat sak witirnya. Lalu dia itu atas nama Imam Asy-Syafi'i, atas nama kitab Al-Um, bahkan sampai dia berani mengatakan sholat yang ada di kota Mekah maupun Madinah sudah tidak sesuai dengan sholat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya, kayak surga itu mau dikapling kelompoknya dia sendiri guys ya. Ini keras kepala. Jadi bukan cuma dulu sampean Dul ya. Dul ini bukan cuma dulu ikut gabung dengan aliran-aliran keras ya. Sampai sekarang keras ini, keras kepala. Mungkin ini ya, kenapa Dul ini tidak terima kalau seumpama Ustadz Adi Hidayat diginikan, kemudian ada proses yang namanya menggunakan proses hukum guys ya, tidak terima. Karena memang berbahaya guys, bagi orang-orang yang sering berdusta. Berdusta atas nama ulama ini, berdusta atas nama imam ini. Itu bahaya kalau sampai orang-orang yang memiliki amanah keilmuan menggunakan proses hukum. Berbahaya memang guys. Berapa kali ya sutat-sutat Wahabi ini pikirannya koyok Wahabi guys, seneng ini membid'ah-bid'ahkan, seneng. Bahkan ketika kami dulu itu membantah pernyataan daripada siapa itu Farhan Abu Furaihan dengan Badrus Salam LC Al-Wahabi yang melakukan kedustaan itu guys atas nama Imam An-Nawawi ya, tentang hukum melafadzkan niat. Katanya itu Imam An-Nawawi mengkritik orang atau ulama yang menganjurkan melafadzkan niat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Padahal dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam An-Nawawi justru menganjurkan kita melafadzkan niat. Saya bantah itu. Kemudian dia sok membela guys ya. Ya memang pendusta akan membela sesama pendusta. Wong ini pendusta. Tapi dia itu ketika saya ajak untuk diskusi tentang masalah tersebut, baik tentang masalah hukum melafadzkan niat menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, atau jumlah bilangan rakaat sholat tarawih menurut Imam Asy-Syafi'i yang lebih disenangi oleh beliau berapa, dia nggak ada kabar guys. Itu loh, macam mana pula lah kakek Dul ini ya. Tapi nggak masalah, kalau saya pribadi ya sih memang nggak perlulah kita menggunakan
apa ya guys, ranah hukum ya. Yang penting klarifikasi, mohon maaf aja yang berdusta, termasuk Zulkarnain ini. Saya nggak mungkin menggunakan ranah hukum, saya nggak mungkin lah. Saya hanya ingin bagaimana ustadz-ustadz Wahabi yang sudah melakukan kedustaan itu, ayo sadar, klarifikasi, mohon maaf, jelaskan pada umat bahwa menurut Imam An-Nawawi melafalkannya itu hukumnya dianjurkan, bukan bid'ah, bukan sesat gitu. Menurut Imam Asy-Syafi'i salat tarawih itu lebih disenangi sebanyak 20 rakaat atau 23 sak witirnya. Begitu. Itu cuma maunya kami. Kami tidak mungkin dan tidak akan menggunakan proses hukum. Karena yang kami inginkan adalah kesadaran, guys ya, kesadaran.